Dia nggak di Batam lagi jadi kita Oke. ada referensi. Dan hari ini kita kedatangan salah satu customer yang luar biasa ya, jauh-jauh dari Putri Hijau. Dengan siapa Om? Dengan Om siapa? Bang Arif. Bang Arif. Koko Arif. Koko kan? Koko bukan Koko? Jawa. Hah? Jawa. Wah, orang Jawa rek deh. Tak kira ngomong Cina loh dulu. Joni. Jawa Timur. Jawa Timur mas. Bang. Jawa Timur. Jawa Timur, arek Malang. Enggak, Pacitan. Pacitan. Malam iki aku untuk apa? Untuk tamu ke Jawa Timur, guys. Kok Pacitan. Kok bisa sampai apa ya? Membantu aja nang apa nih Putri Jawa iki ceritanya. Sampeyan ya. Maksudnya? Kok bisa sampai nang Putri Hijau kan? Ada kok gak nang Jakarta ono merantau iki. Emang lo dari sini mas? Dari sini dari Batam. Kayak sini. Enggak lah, enggak dari kecil. Mulai Dari dong. kecil tamat SMA. Cuman dari kecil di Bintan. Umurmu saiki piro? 32. Kayak cilik nang Bintan. Enggak SMP ning Jawa. Habis SMP pindah ke Bintan. Saya kira di Batam. Tapi nggak menyangka ya guys, dengan wajah yang luminya seperti ini. Tadi aku kira pagi ini di bawah 25 gitu. Ternyata 32. Jadi gua agak berdosa juga bertanya. Karena hanya beda setahun saya lebih tuanya. Kamu 90 ya? Besok 33 besok. Besok 33. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 5, berapa hari lagi dah? Bintang. Anak udah 3 bang. Apa? Anak udah 3. Di sini. Anak saya udah 3. Di sini? Di sini. Tapi yang masalahnya 25, 24. Mungkin karena kerjanya sampean enak ya. Ini enggak juga. Jadi dunia ini terasa. Enggak enak nambah abang di sini. Apa dong di? Tanjung Jauh. Apa itu? Di PT juga. Ya, enak lah, walaupun beda tapi isinya ke buku-buku, sih Enggak ngomong juga. mulai urung, lah admin. Pegangannya besi bang. Mana dah? Bagaimana besi? Masa yang kulitnya bisa putih? Orang masa akal kan? Ya kan boy? Ya kan guys? Bismillahirrahmanirrahim. Jarang ya dapat orang Putri Jauh ya. Banyak sih tamu Putri Jawa. Tapi kayak macam kayak polisi apalagi orang PT gitu lah. Putri Hijau. Kalau di sini dari mana jadi karena ini apa tempatnya kan aku banyak itu main IG sama di YouTube itu. Ini live bukan? Enggak kan? Enggak, no. Nah, lah, aku kalau udah ke ini Iya makanya. itu laptop biasa gitu ya edit. Word, After. Dan nggak semua orang aku ini bang. Kalau wajahnya nggak melulu nggak boleh kok juga bang. Gitu. Karena aku jualan bang di medsos. Jadi sebenarnya gini bang, aku kasih gambarannya.
setiap satu desainer itu diuntungkan bukan karena hasil kerjanya. Hasil kerja itu hanya menunjang sekitar 20% saja. Tapi yang membuat dia lebih untung itu adalah modelnya, bintang iklannya. Coba abang lihat semua yang memperagakan busana-busana itu. Sebenarnya busana biasa aja banyak. Tapi karena modelnya cantik, tinggi badannya bagus, jadi harganya itu kelihatan mahal. Gitu juga juga rambutnya. Kalau kita mau dibuat sebagus apapun modelnya, tapi kalau dilihat dari muka orangnya juga tidak menunjang, ya tetap enggak. Tapi kalau dia dibuat biasa aja pun, tapi orang yang menunjang, itulah kira-kira. Kecil ngomongnya. Pernah nggak? Kok sampai abang lancar kali bahasa Jawa? Nah, kok. Kalau lancar kan bahasa Jawa ya. Jeneng gue Rahmat Siswoyo. Ya. Nah, padahal aku aslinya Melayu tadi kan. Melayu Riau. Ya, tapi kan karena aku suwin Jakarta. Oh. Coba aku Jawa. Sekarang teman-teman kan di mana-mana peperangan itu adalah orang Jawa gitu. Siswoyo apa Kuswoyo? Siswoyo. Riau ini yang gimana? Rokan Hilir kan? Ngerti ya? Rokan Hilir. Iya. Rokan Hilir itu jauh ya dari Kampar ya? Oh itu serokan baru kamu itu. Oh. Perang apa? Enggak. Terus orang Kampar mau? Aneh baju ada dulu Iya, ya? iya. Ada anak Kampar. Mana mbak kuning? Sedek-sedek kuning lah. Kampar Mbak ya? Mbak Randu? Mbak ipar sih, cuman dulu masku nikah sama dia, cuman masku udah meninggal. Nah jadi dia Mas Randu? ya mas Anu. Masku kecelakaan, masku meninggal. Jadi mantan istrinya lah. Ya bisa dimbang. Ngono tinggal ya? Ponakan-ponakan masih di sana. Kampar itu? Berarti dia wong iki dong, wong Ngojo dong deh. Enggak juga, dia orang Jawa juga, cuman di sana gitu. Biasanya di mana kok Ngojo? Ya, orang Jawa kan. Iya lah. Apa gimana Padang-Padang gimana gitu kan. Tapi awak isi ngomong Jawa sih pasti ya. Lancar lah. Jawa terus. Jawa harus punya sama. Nah aku orang sosok itu saja. Iya. Awas di Jawa. Yang Bintan Jawa terus. Yang Bintan yang di sini om. 42. Kantor Bupati Bintan. Ngerti gedung olahraga sini ya? Megan Alam Perkasa. Megan Alam Perkasa. Ya, Megan Alang. Megan Alam Perkasa. Megan Alang Perkasa iya boleh. Aku biar itu kecernya kan yang ngopi bu sing apa jadi Pasir itu. pasir itu. itu. Seneng aku. Kantor Bupati. Ya pas kantor Bupati maju City. Tapi jalur yang lama ya, bukan jalur yang baru. Jalur tengah, jalan yang lama. Kalau yang Megan Alang Perkasa itu kan jalur baru itu. Apa? Itu jalur baru. Kan baru. Nah, yang dulu jalannya jalan kecil, susah. Tapi dia itu jalan yang lama loh. Tapi bisa juga tadi Minang kan? Iya bisa. Bisa. Iya. Cuman kalau jalur lama lebih jauh. Kalau jalur lama pas lewat depan Lago itu. Nah itu jalur lama itu. Bukannya kalau Lago itu ngelewatin itu juga, ngelewatin Megat Alam? Ya, habis itu kan belok kiri tuh. Ah, Belok kiri, habis itu kan ada perempatan Lago itulah jalur lama ya. Yang depan Lago pas itu. Itu depan gapura Lago itu.
lagu itu. Ya. Jadi cerita-cerita model rambut, ada nggak orang yang pengennya kayak gini tapi nggak sesuai dengan orangnya? Dulu waktu aku masih baru juga sering apa? Ya. Waktu baru belajar itu. Tapi ini ya, kalau dia ngomongnya cuman ngomong gitu, kadang-kadang orang ini dia ngomong tapi dia nggak ngerti apa yang diomongin dia. Ya. Makanya gue sering merekomendasiin gambarnya seperti apa. Ya. Gitu. Jadi kalau dia dikasih gambarnya kan gue tahu ini apa namanya. Pola-polanya itu gue Ya. pasti tahu pola-pola ini polanya udah seperti apa gitu yang diambil. Mau membuat model seperti itu kan ada polanya. Iya. Kadang orang nengok, oh ini bagus nih. Dia Tapi ngomong aja diterapkan namanya. dengan- Oh. Dia cuma ngomong namanya aja, tapi dia nggak tahu sebenarnya itu kayak gimana. Cuma ngomong orang asal ngomong nama aja tapi dia nggak paham. Banyak lah kayak gitu kan. Iya. Ya sering lah zaman dulu bang. Itu udah berapa lama? Istilahnya kan sesuai ekspektasi gitu kan. Iya. Ya banyak lah kalau misalnya kita tidak memahami apa yang dibilang dia. Kadang-kadang dia miskomunikasi juga sama kita. Dia bilang yang pengen cepat, padahal dia nggak tahu cepat itu kayak gimana. Tiba-tiba kita bikin yang benar-benar cepat, tapi ekspektasi dia cepat itu mungkin cepat kan kayak macam tuh. Iya. Ada cepat tentara, Iya. ada cepat yang natural aja, ada yang cepat-cepat kayak anak-anak ABG. Enggak, maksud aku kan misalkan lah dia rambutnya agak keriting gitu, terus dibikin koma itu kan susah kan. Jadi kadang abang aku pengen kayak gini tapi nggak sesuai dengan keadaan rambutnya gitu. Seringnya juga kayak gitu, tapi kadang-kadang memaksakan diri mereka kan. Iya. Lakukan aja. Akhirnya kan nggak pas dengan nggak sesuai dengan keinginan dia kan. Karena kita sering bang, apalagi kalau misalnya kita tuh cuma ngikutin aja, cuma kita kasih solusi ini nggak cocok. Ya ya. Kita kasih solusi nggak cocok, tapi kalau dia udah bilang udah buat aja bang, ya udah kita buat. Tapi nggak seperti ini ya modelnya jadinya nanti, karena rambut kamu kan ada yang rambutnya dia ikal, tapi pengen di koma, mana bisa dengan rambutnya abang lurus kan, sedangkan rambut koma itu bagusnya lurus kayak gini kan bagusnya. Tapi kalau misalnya disuruh rambut ikal dijadiin koma ya kayak mana jadinya? Gimana jadinya? Rambut keriting untuk koma. Orangnya lah koma. Wajahnya dia. Kerinci Jambi. Sekolah itu mengambil. Di Batam lah. Di Batam nih lah campur bawah. Iya, bisa dapat di mana-mana aja ya. Kami berempat, saudaraku berempat, nggak ada yang dapat orang Jawa. Iya, Orang luar. orang luar semua. Ya abangku yang pertama lah. Ya orang Jawa tapi ya di Bintan juga. Orang Jawa Bintan. Amerika. Ya. Tapi Jawa Bintang kita aja Jawa dong berarti. Ya Jawa. Cuman udah lahir di situ, tinggal di situ. Pentingnya Jawa. Yang lainnya kampung-kampung. Aku orang Sumatera, mbakku orang Sumatera juga. Yang satu orang Sunda. Dapat istri yang orang Sunda. Suaminya orang Sunda. Jauh amat belum jauh kemari banget.
Yang sekedar untuk cukur rambut itu curiga ini malu. Paling enggak mungkin owner barbershop nih kali. Enggak, karena aku susah bang dari tukang pangkas yang pas gitu. Kalau aku ke tempat pangkas yang pangkas rapi pasti dihajar pakai clipper semua. Ya tempatnya aja habis pakai sepatu udah nggak jadi lagi untuk kemarin ada yang cocok kan terus Orang mana? orang dia di Batam Barber. Kalau Batam Barber kan dia sistemnya kerja kan, jadi kita pun nggak bisa apa dia kan. Kalau aku kan bisa sendiri kan. Iya. Kalau Ya sama kayak gua zaman dulu. Orang- Walaupun kita orang kerja kerja kan kan bisa request bang. Kalau ini iya memang bisa, kalau kan kadang orangnya udah pindah-pindah, kalau udah keluar dari situ mana lagi nyarinya. Dulu juga gua kerjanya kayak gitu dulu. Makanya gua bisa keliling dulu gitu tuh kerja dulu. Nah, dulu kerja juga Pak, ya. Kerja sama orang sih Iya, nggak sendiri. sama. Tapi dulu masih di mall-mall kami kerjanya. Oh. Ke Padang, ke Jambi, Palembang, kayak ke Bogor. Di salon terus ya. Ada di spesial kayak di barbershop itu ada yang juga dia talon tapi merampak semua. Oh. Jadi kalau yang talon itu lu pernah dengar Joni? Sudah tuh ya. Nggak pernah. Itu tahun Oh, 2000. pernah berhubungan orang Pernah aku tuh. Oh. Tahun 2011. Dan Sekarang sekarang mana? kan baru. Gue curiga malu nih. Lu bisa tahu Joni Andrian mana? Enggak, Oke. makanya dulu di Batam ada kawan aku. Iya, gue curiga malu sumpah. Kok bisa tahu nih Joni Andrian mana berarti gue kan? Dan dia kan setiap bulan ada bang. Ya nggak setiap mall juga. Kalau di seluruh provinsi itu biasanya setiap provinsi ada salah satu tapi nggak di semua mall. Kecuali Jakarta. Di Batam aja banyak. Nggak. Di Batam dulu ada di Lucky Plaza, ada di Mega Mall. Di mana? Gue curiga sama lu nih. Kok lu bisa tahu? Joni Andrian tuh ada di mall gitu. Ya beneran. Iya dulu saya kan pernah pangkasnya di Joni Andrian juga. Nah, Iya. iya kan aneh nih. Oh iya kan. Angkat gua. Iya dulu saya tahun-tahun banyak juga orang Joni Andrian. Lu orang sana lu nih. Jangan-jangan lu anak Joni jangan. Maksudnya? Anak Joni Andrian jangan. Mana bisa? Mana Joni Andrian? Mana orang Joni Andrian tangan yang besar-besar kayak gini ya? Mana bisa? Ya, jangan salah lu. Saya kan udah bisa. Hah? Masih kita bisa. Cuman dulu pernah memang apa? Pernah Pak? Kenal sama orang Joni Andrian. Pernah gua menunggu. Tahun 2011 itu. Terus pindah gitu. Gue bukan cuma di situ aja, pindah ke tempat refleksi. Tahu refleksi? Kaki yang kaki dia. Oh, pernah juga refleksi di sana dulu. Refleksi kaki itu bukannya yang saraf-saraf itu kan? Nah, Bisa juga bang refleksi itu. itu kerja gua dulu, pernah lama juga gua kerja kayak dulu. Semuanya lah gua kerjain. Ada cleaning service, tapi cleaning service coba cukur rambut, Dari salon lah ya. Dari Ya. barber kayak gini lah ya. kalau cuci-cuci. Saya kenal orang Joni Andrian itu karena kawan saya yang dari kampung. Dia pernah kursus. Nah terus, Dan sekarang dia di apa? Dia salon mall itu juga di Christopher ya, Christopher. Di Christopher ya. lu bisa dapet Christopher tahun ini tahun Nah, itu. karena kawan saya dia kerja di sini apa? Gua juga pernah di Christopher dulu. Iya. Christopher Batam. Enggak, Oh. di MP. Terus di Yopi, jangan dia tahu lagi Nah. Yopi. Kalau iya kawan sekampung dia kerja di apa? Di Christopher ya sekarang. Tapi kayak udah nggak di Batam. Nah, kalau kayak Joni Andrian kan ibaratnya udah familiar.
Ibaratnya orang-orang yang biasa tuh. Orang yang dulu yang tahu orang sekarang nggak tahu dia Ya, yang ya. baru. Nggak tahu. Kalau orang referensi rambut ya pasti yang kayak gitu kan. Cuman kalau saya kan kalau sekarang enggak lah, sekarang yang bukan cewek kan. Iya dulu itu cewek. Sekarang orang lagi tuh. Beda. Sebenarnya aku kalau yang lain-lain misalnya kayak angkayan apa nggak terlalu, cuman kalau rambut agak gimana gitu. Kalau nggak pas itu Sebenarnya itu gampang. Yang penting lu ketemu sama orang yang yang paham kan, yang pas gitu ibaratnya. Kalau kita nah, makanya saya susah, makanya sampai saya cari referensi nyampe ke sini gitu loh. Ini aja saya ada dia. gini ya, aku kasih gambaran nih. Ya. Lu masuk ke satu rumah sakit. Ya. Ini gue kasih gambaran ya. Nah, Masuk ke rumah sakit besar. ya. Kedua punggung Fatimah lah Ya, ceritanya ini. ya. Lu akan bayar itu sangat mahal sekali. Nah, betul. Tetapi belum tentu pelayanannya sangat sesuai ekspektasi lu. Ya. Tapi lu coba cari satu klinik yang biasa aja, tapi yang punya itu langsung dokter dia sendiri yang nangani, langsung dia pemilik gitu. Itu Nah yang gitulah. mana, itu yang mana. Kira-kira begitu gambarnya. Itu beda banget itu. Memang kita hukum malam gimana lah. Udah hukum malam. Datang ke tempat yang istilahnya tuh. Dan itu gimana gambarnya? Kalau abang misalkan abang Nggak bisa menjelaskannya, tapi intinya begitulah. ya. Cuman kalau kita dokter, dia kan tak jelas nih. Ibaratnya walaupun dia pelayanan itu kan, kalau pelayanan paling kan dari mungkin dia ramah atau enggaknya, tepat atau enggaknya kan dari segi situ aja kan. Kalau cuma penanganannya kan semua sama, karena mereka kan ada standarnya. Kalau ini spesialis ini. Kalau tukang pangkas siapa yang tahu coba? Kan nggak tahu kan, kecuali pengalaman dia, oh di sana bagus, di sana bagus, kan cuma dari situ kan. Tukang pangkas bisa juga jadi lu kalau kita gampang untuk mulai. Kalau lu mau ngeliat tukang pangkas, jadi gue kasih tau satu trik aja sama dia. Pokoknya kalau lu mau tahu tukang pangkas itu dia oke atau enggak, lu lihat dia banyak lihat rambut lu atau banyak lihat kaca. Itu aja lu lihat ya. Misalnya gini, lu lihat dia nyopot. Jadi banyak lihat rambut lu atau lihat kaca. Untuk melihat dia itu benar-benar mencintai pekerjaannya atau gimana, lihat dia banyak. Nanti kita tahu sendiri lama-lama yang gue bilang itu. Dia lebih banyak melihat kaca, apa lebih banyak melihat rambut kepala lu? Ini kayak diputar gini kan, yang ditengok itu rambut lu, apa kacanya yang tengok ini? Kalau yang dia lihat rambut lu, berarti dia memang apa namanya, belum sampai ke tahap-tahap yang, kalau kayak gue tahapnya gue udah ngerasa bodoh gitu, udah ngerasa banyak orang yang lebih hebat lagi pada gue ngerasa gitu. Kalau orang-orang yang pintar tuh senior gue tuh dulu selalu ngingetin, kepintaran orang tua itu tuh dilihat dia banyak lihat kaca dan lihat rambut. Dulu gue belum paham itu artinya apa. Ternyata bener. Ternyata kalau orang yang udah pakai hati, pakai insting, pakai feeling, itu kerjanya dia tuh nggak rambut lagi, lihat tapi kaca katanya. Dia lihat terus kaca ya. Udah nyambung belum ya? Gitu. Dan bukan juga karena lamanya pekerjaannya. Kadang-kadang ada yang lamanya pekerjaannya karena sambil ngobrol. Tapi kadang-kadang ada yang bener-bener karena dia detail gitu kerjanya kan. Nggak mau ngobrol, dia bener-bener detail kerjaannya biar bagus gitu kan. Tapi yang aku rasain terkadang kalau misalnya nggak kayak misalkan di Joni atau di yang dia barber tapi kalau Johnny itu bukan barber itu salon. ya enggak ya maksudnya Johnny Andrean Christopher atau barber yang dia spesialis barber gitu kan. Nah, Itu kan kadang dia ada range pangkas misalkan 45 menit. Terkadang dibuat 45 menit gitu kadang. kadang banyak yang dibuat yang bikin saya kadang nggak Gondok. serak. Nah, harusnya kenapa kurang. jadi Nah. misalkan apa namanya bagi part ya nah, itu Parting. dibongkar lagi jadi kayak itu lama gitu, kayak dia ngejar apa ya, ngejar
Kenapa itu terjadi? Karena kebanyakan orang yang bekerja di satu perusahaan seperti itu orang baru pertama. Iya, bisa. Karena mereka tuh belum sampai 2 tahun udah berhenti sendiri biasanya gitu. Iya. Kalau dia udah lama nggak mungkin seperti itu. Bisa jadi. Kenapa dibongkar lagi ini lagi karena orang baru ya kan. Orang baru tuh masih begini. Tanpa bermaksud gua bilang gua ini lama ya boy. Salah tangkap boy. Paham. Kode etik pula kan, kena kode etik gua tanpa bermaksud bahwa oh ini loh bukan sebenarnya bukan gitu, no bukan seperti itu. Kalau itu maksudnya hanya sebagai intermezzo aja sama lo bahwa tuh sebenarnya tuh kalau orang di tempat yang besar tuh banyak orang baru. Kalau dia udah lama nggak mungkin dia mau bertahan juga di situ kan. Paling kuat berapa lama lah di situ. Kaget sama lu dulu kok bisa tahu Joni Andrean gitu. Ya Joni Andrean familiar. Ya benar. Memang familiar. Orang produk-produknya aja banyak di supermarket. Karena saya banyak cari referensi rambut bang. Itu lah seperti saya bilang tadi. Kalau rambut ini gimana ya? Kalau misalnya kita cari baju misalkan nggak pas ya udahlah kita bisa kata lepas kan. Kalau rambut gimana ya pak? Nggak bisa kan? Kalau udah nggak pas mau diapain lagi? Tapi gue masih curiga juga sama lu sumpah. Owner paling tidak nih. Owner di salah satu tempat cukur rambut yang punya, terus ada orang lain karyawannya yang kerja gitu. Astaga. Yes. Awakku itu uang ini. Karena kalau seandainya lu bener-bener bukan orang yang bergerak di bidang ini, gue salut aja bang. Lu itu ternyata punya punya segudang pengetahuan, ibaratnya wawasan lu luas gitu. Itulah yang saya bilang tadi. Saya kan maksud lu kan? Ya, masyarakat. Kalau seandainya lu bener-bener bukan orang ini ya, bukan orang styling, bukan orang kayak gua, tapi lu bisa tahu yang kayak gitu, bisa tahu Christopher itu, berarti wawasan lu luas. Karena kalau orang-orang yang awam nggak mungkin bisa tahu ya Christopher segala itu, apalagi di sekitaran sini. Ya saya dulu di Nagoya lama kan. Oh, lu namanya Nagoya di mana? Di daerah Newton gitu. Newton. Tapi belum ada diskotiknya ya. Lu tahu Willy? Willy? Nggak tahu. Baru tahu Willy. Dulu ya enggak. Dulu di sana di Newton itu berarti tempat hiburan itu kan? itu kan diskotik Newton. Kalau Newton kan nama daerah. Oh. Sebenarnya Newton itu nama daerah, nama kawasan lah. Kawasan Newton. Nah, ya makanya teman kalau orang bilang pasti saya tinggal mana di Newton, bukan di diskotik itu bukan. Kalau diskotik itu kan banyak dua kan. Cuman daerah Newton, jadi dibilangnya gitu. Padahal enggak. Newton itu daerah sama komplek Newton gitu. Luar biasa gitu. Aku dan baru pertama kali ini aku jadi megang orang yang dapat wawasan seperti. Tapi nggak tahu juga. Saya apa? Qadarullah waktu kerja di saya pernah dulu kerja di apa ya, jaga studio. Studio apa tuh? Studio. Tapi editing ya. Studio. Saya dulu di studio tato kan. Jadi sebelah aku tau di Simol kan, di Simol waktu ada Joni Andrean dulu. Tahu. Sebelahnya itu kan ada Gramedia di Simol, sebelahnya kan studio tato tuh. Oh, lu jaga studio tato. Ya aku udah sama kawan aku di situ. Di Simol itu. Hmm. Jadi kawan-kawannya ya anak-anak salon itu lah, anak Joni Andrean itu. Nah, Joni Andrean. Dan biasanya di situ kalau yang cari Joni itu banyak yang lain-lain. Biasanya kalau yang pengalaman gue selama kerja kayak gitu tuh di antara yang normal paling sekitar 30% normal, yang 70% tuh yang agak aneh-aneh ya. Biasanya itu Kawan saya kan nggak ada di situ yang aneh-aneh. memang orang semua. Iya, tapi ya nggak tahu ya.
Kadang kan nggak cewek Gitu, ya. cewek itu cowok nah itu jadi pertanyaan juga kadang saya kenapa seperti itu ya? Lingkungan kali ya. nggak juga kadang-kadang memang udah bawaannya gitu gimana itu karena kalau di dalam lingkungan banyak juga yang nggak jaga kayak gitu kok. Tapi kawan saya itu ya tapi istrinya orang salon juga sih. Berarti lu badan lu banyak atau ini Ada. kalau lu Tapi dia gitu ya, yang kenal sih. tenang aja kalau untuk masuk Instagram cuma 2 menit ini video lama begini kan tapi jadi cuma 2 menit aja dulu. Dan ini menurut gua adalah yang nyukur terlama gua selama berbagai customer. Masa sih? Serius di sini. Ya, berarti bagus lah. Gua belum pernah nyukur sampai selama ini. Ya bagus lah. Serius. Berarti lebih cepat sih bagus. Saya kadang malas di barang Bukan, itu kayak bukan, gitu. bukan semakin lama semakin bagus, bukan. Tapi karena Semakin dia- cepat semakin bagus kalau saya. Pekerjaan itu kan biasa karena kalau asing ngobrol nggak Oh, sadar lagi. gitu. Gue ngerasa itu ini karena kita kan biasa tuh kalau kerja itu biasanya ya udah kerja aja. Karena jarang orang yang punya wawasan dia itu jarang di sini. Nah ada sih beberapa aja tapi nggak yang sampai detail-detail kayak begini. Nah, biasa gue Paling ngobrol bahasa basi aja lah ya. Ah, basa-basi. Tinggal di mana apa gitu. karena gue nggak mau juga terlalu ini ya. Dan dampak kan belum ini kan customer terlama yang ngoceh gue. Tapi bagus. Saya sebenarnya nggak mau juga lama-lama bang. Cuman kadang kalau di Tapi kan nyambung ngobrolnya, iya, ya kan? Ngobrolnya nyambung. Ya udah. Kadang-kadang kalau ya nggak semua orang juga bisa nyambung bang ngobrol kan. Dan istri saya pun orangnya kalau masalah rambut apa kali ya. Apa? Dia kalau rambut apa kali, maksudnya penampilan saya tentang rambut itu apa kali? Harus gitu. Nggak tahu kenapa. Emang dulu orang ini orang Bukan. Orang dapur. Nggak tahu apa ya. jadi ngomong jenengmu siapa? Kan udah dari Arif. Arif. Ya. Jadi ini saudara Arif ini membuat kita penasaran sebenarnya aslinya apa ya, guys ya. Jangan mencukur juga ini. Bukan cukur yang nyamar, ingin datang LRP. Kalau nyamar dia nggak bilang lah. Pasti orang abang nggak bikin abang curiga lah kalau orang nyamar. Mana sih? Banyak juga kok di sini yang kayak gitu bikin aku curiga. Ya. Karena belum apa-apa mereka udah gini dan gitu dan gitu. Kok pintar kali kalau gitu. Besok-besok saya pangkas bawa merpak kok pulang kerja pakai 100 senti. Tapi untungnya yang mereka yang pintar-pintar itu sepintar-pintar yang pintar itu masih nampak kalau dia memang ya tidak bukan lagi gua masih ketahuan sama gua. Tapi kalau kayak lu ini benar-benar nggak ketahuan gua kalau lu ini apa namanya kalau gua nggak apa gua salah menilai ya gitu dalam bisa tahu ini. Itu lah kita nggak boleh sepelekan wawasan orang kan contohnya lu bisa tahu banyak karena jarang lu nggak bisa tahu kayak gitu. Kalau lu bilang tadi lu aku aja ya lah wajar lah. Pengalaman gua di sini tuh orang tuh nggak ada yang paham gitu tentang Christopher apalagi Joni Andrean belum pernah ada ngobrol sampai di situ. Hah? Bahkan kamar saya dulu orang Joni yang pernah kerja di Joni Andrean ya.
IG sini bang. Hah? IG. Aku nggak main IG. Nggak main. Nggak main IG. Takut juga abang itu ketahuannya. IG-nya Ramu Rio Pujut. Nah. Tuh. Rambang Riau. Ramu Rio Pujut. Gua nggak follow semua orang. Tuh. Semua di situ rambut semua postingan itu. Rambut dengan rambut, hasil rambut. Postingan di situ rambut semua. Saya cuma cari di Google. Cuman apa yang paling di atas? Barber. Mungkin terdekat. karena di sini semua ada kali ya. Di sini kan lu mau apa aja semua. Mungkin. Semuanya di sini bisa lo mau chat, mau apa, mau itu. Karena memang basic abang di salon ya. Kalau salon kan biasanya lebih banyak dipegang kan. Lebih banyak megang kan. Gimana? Abang kan dulu di Johnny Andrean kan. Itu tahun 2011 setelah itu aku masuk. Udah lama meninggalkannya bang. Itu. Oh. 2011 terus aku masuk baru dari lepas dari Johnny itu aku masuk baru kan aku. Dari tahun 2007 tuh aku memang di situ basic-basicnya ada. 2012 itu udah meninggalkan semua gara-gara pas saat itu kan marah kenapa orang pesantren orang pesantren buat ikhlas gak izin gitu dia takut sama aku Iya banyak. ya itu lah nggak ada itu Tapi emang bener loh, itu ada bisa. Ya kan memang kan kita ini kan yang menentukan teman kita, Lingkungan, teman ya. kita. Saya menurut juga sama itu juga kawan, jangan lah. Cuman memang ya kalau nggak tahu ya lingkungan salon kan memang kayak gitu ya, biasa malam lah apa yang ya ibaratnya kebanyakan dunia malam kan. Pulang kerja udahlah, ain lagi. iya sih memang enggak Nggak bisa terlepas dari situ. Tapi kayak gini kan lebih selamat juga. Hah? Kayak gini kan lebih selamat juga. Yang dipegang pun ya cowok semua ya kan. Ya, kalau Senayan aku lama di Senayan dulu Senayan City Senayan City itu jantung kota aku mengejar kehidupan yang sesungguhnya di sana juga di mana satu sama lain tidak peduli walaupun bukan kerja. Jadi jam berapa tutup Bang? Bukanya habis sholat subuh, kalau itu kesalahan satu-satunya di dunia ya bukanya habis sholat subuh. Iya, habis sholat subuh kamu enggak? Bukan di Batam, tapi di dunia satu-satunya. Kenapa? Cari keberkahan. Karena aku percaya dengan karena aku banyak melihat memang iya sih kalau bangun pagi semuanya orang beda. Iya. Memang gitu. Kadang saya kesel juga dulu. Kalau siang-siang kan. Jadi kalau abang dapat tenaga punya itu tenaga sisa, tenaga capek. Berarti besok-besok ya pagi aja lah dari sini ya. Habis sholat subuh. Enggak, sholat subuh itu langsung ready atau udah memang siap kerja atau? Udah buka semua kan, terus habis ada lagi namanya sholat isro kan. Iya, sholat subuh ya. Subuh langsung udah. Berarti tinggal di sini juga. Aku sama biniku kadang-kadang langsung di dalam kalau di sini ini kalau mau Padang. Terus kenapa kamu mau ke Padang? Dia lagi di sini, tadi baru balik ke Padang tahun baru di sana lagi.
Saya pernah ke belakang Padang sekali aja. Di mananya? Sampai ke Pelabuhan habis itu nggak tahu kemana lagi. Habis itu naik becak seberapa jauh Bapak itu nggak? Pak ajak kami keliling-keliling aja saya bilang. Karena saya penasaran aja belakang Padang itu di mana gitu kan. Rumahnya pas sampai itu gimana jadinya? Kan turun dari pelabuhan itu kan ada lapangan itu kan. Pelabuhan itu kan. Lapangan imigrasi itu? Iya, kan ada kayak lapangan besar itu kan. Lapangan imigrasi. Lapangan itu kan, ya. Hmm. Jadi sama kawan kan, Pak naik becak kan, kemana? Antar aja sampai ke kawanan bapak yang kira-kira bagus saya bilang. Cuma naik becak itu muter. Ya, seberapa jauh lah terus dibawa ke pantai apa lah namanya itu. Kayaknya di dekat pinggir-pinggir situ juga jauh juga lah. Kasih aja, saya kan berapa? Udah lama juga sih. Kasih 30.000. Nah, Becak itu kasih 30.000 dia mutar-mutar itu, dimutar-mutar nggak tahu mutar kemana. sekarang 15. Karena saya sore pun balik juga, balik pagi itu aja. Saya bilang nginap mas ini, nanti saya cariin katanya. Cariin apa katanya? Itu di penginapan ada, bukan apa. Aku kalau cari di sini di Batam lebih banyak mas saya bilang. Ngapain jauh-jauh kalau cari gini di belakang Padang saya bilang. Ya, Teri mana? Ngerti gak udah Teri? Hah? Ya lah, bahasa aku Jawa Timur ya, misalnya. Udah berapa anak? Belum aku. Baru berapa bulan? Oh, Baru 2 bulan. oh pengantin baru jadi Serius? Masya Allah. Baru 2 bulan. Selama ini aku tuh apa namanya? Malah yang kita pacaran malah nggak jadikan sama kita. Kita kalau pacaran malah nggak jadi nikah sama kita malah. Kita pacaran yang orang sekiranya. Ya kita terlepas Malah dia ada dari di diri kita ya. terlepas dari hukum lah ya, Itu lah yang gua alami. hukum pacaran kayak mana. Ya sebagai kita muslim lah ya, kalau kita udah belajar dikit-dikit kan. Terkadang ya, saya kan pacaran juga gitu. Cuman kan pacaran pun 3 tahun juga saya, lama juga termasuk kan. Terkadang apa yang kita katanya pengenalan ya kan, tapi setelah kita nikah itu lebih banyak hal yang kita nggak tahu dulu waktu pacaran. Banyak yang nggak kita tahu gitu waktu kita pacaran itu dia seperti apa gitu. Setelah nikah kita baru tahu, oh kok dia gini kan. Jadi sekarang bullshit aja orang pacaran itu pengenalan itu. Memang benar bullshit. Bagus tahu. Ya, bullshit aja itu. Betul ingin tahu. Ya, dulu enggak. Dulu pacaran juga, dulu nggak tahu. Orang sombong datang, mari silakan masuk. Oh, untuk menurutnya. Masih banyak pasien. Aku, kalau aku rutin, kalau aku nggak ingat sama, kalau aku katrok, apa namanya norok atau orang Jawa, tahu norok? Kalau orang Jawa itu nggak, kalau rutin lawan nafsu, Maruk. kalau maruk, Iya. kalau rutin lawan nafsu sampai pagi pun. Ada. Karena aku begini bang, bukan. Ini aku sendiri pribadi ya. Aku nggak bisa kerja itu diburu-buru. Kalau misalnya aku daripada harus buru-buru nih, kalau harus pegang orang begitu. Nggak akan aku pegang gitu customer itu. Kalau misalnya aku harus terburu-buru. Makanya si tamu-tamu itu kan, tamu-tamuku tuh kayak mana ngomongnya ya? Iya ngomong apa? Aku dari zaman aku kerja tuh itu ditanamkan sifat seperti itu sama senior aku yang hebat itu. Dia bilang satu pesan yang punya sampai mati. Besar, sampai mati pun. Kalau lu mengutamakan, kalau lu nyari uang, percayalah, uang itu datang cuma sekali sama lu, tapi nanti ya lagi. Kita tuh kerja di dunia pelayanan. Kalau lu utamakan pelayanan, duitnya itu bentar. Dan gua membuktikan itu setelah pas gua mulai ini
merantau kemana-mana gitu kan. Satu kata itu aja yang gua ingat dari senior gua. Ternyata benar, kalau kita mengutamakan pelayanan, duit yang nyari kita, atau kita nyari duit. Aku udah membandingkan itu dengan teman-teman yang satu profesi kan banyak itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang temanku tuh bandingkan. Ya memang satu hari itu mereka dapat banyak duit, tapi cuma satu hari itu aja. Besok-besoknya lagi nggak tahu gitu. Tapi kalau kita, ya itulah kembali lagi sama keyakinan orang masing-masing. Ya kalau rezeki kan memang kita nggak bisa, ya kita cuma usaha itu kan sebab kita kan. Iya. Cuman kalau pelayanan itu ya jelas pasti gitu. Apalagi orang pangkas rambut itu, kalau udah cocok nggak mungkin dia pindah. Nah, saya pun nggak. Kalau saya udah karena orangnya nggak ada, saya pun nggak kesini. Bukan masalah cocok aja sih, tapi kalau itu kalau aku karena aku anggapnya gini aja sekarang, aku belanja ke rumah makan aja. Padahal makan itu sebenarnya nggak enak. Tapi yang melayaninya enak, semuanya enak, aku jadinya kayak gimana gitu. Walaupun tempat itu enak, tapi yang melayaninya nggak enak, ya udah aku pun berengut. Jadi sekarang aku lebih ke ngaca diri aja. Apa yang aku sukanya diperlakukan orang seperti apa. Nah, jadi orang pun diperlakukan seperti itu. Kalau misalnya aku nggak suka diperlakukan orang kayak gitu, aku tuh 1000% pun nggak akan melakukan hal yang sama pada customer aku. Contoh, aku tuh paling nggak suka apa ya ini contohnya ya. Aku udah lama kok sebesar. Pokoknya gue nggak akan melakukan hal yang tidak gue suka kepada orang lain. Gue nggak akan lakukan gitu kepada customer gue itu. Kalau buat gue yang bikin gue apa namanya resepnya gitu, makanya tamu di sini tuh makanya aku nyedek abang mungkin kalau belum hijau bukan aku yang dari bengkok lama pun apa juga bang. Tapi bukan cuma cukur ya, kalau cukur aja mungkin lain juga banyak di mall. Kadang yang kota lain warnaan, lebih banyak warnaan. Kalau kayak abang dapat dari jauh, terbaikku sih abang tuh jauh banget dari jauh, bukan dekat. Jadi teman-teman pangkas kan, paling pas saya cuman saya udah coba juga tempat pangkas, tempat pangkas kayak gitu. Bang, itu ya. Oke. Masih ini ketentuan. Langganan saya ini sebelum abang, Hah? dia udah tua bang. Semakin tua tuh semakin biasa, semakin ini dia semakin berpengalaman, semakin kental sananya. Dia bercerita dia tuh sudah umurnya udah 50 lebih. Saya pun baru waktu kenal dia, jadi dia ya kan saya udah sering pangkas lah kemana-mana gitu. Saya pun perhatiin juga karena kalau saya pangkas pasti langganan kan. Jadi cara dia pegang aja udah tahu gitu, kayak abang tadi kan dia pegang rambut aja saya pun udah tahu ini, ngerti gitu kan. Ngerti apa rambut, model rambut apa. Jadi terkadang kalau orang misalkan bang pangkas kayak mana, kayak gini, ya justru kayak gitu kan kita kan nggak tahu kan. Tapi kalau oh ini nggak bisa mas, ini rambutnya gini kan berarti dia paham gitu kan, ya, paham kita gitu, bukan paham kemauan kita gitu kan. Itu salah satu yang menentukan juga, tapi kadang-kadang ada juga dia malas. Ya bisa jadi Bisa jadi. karena dia malas ya udah lakuin aja lah apa yang dia mau gitu kan. Dia udah lah, dia di Bali katanya itu. Di Bali di apa kerja ya, bahkan dia cuman dia cerita itulah kalau dunia kayak gini susah deh katanya. Dia manggil aku deh, dia orang Jawa juga, orang Surabaya, mau orang Jawa, orang Jawa katanya. Kalau dunia kayak gini berat. Saya udah yang saya rasain sekarang, makanya seharusnya saya itu nggak kayak gini lagi.
Maksudnya? Dia sebenarnya dia tuh udah nggak pantas lagi megang gunting gitu loh. Iya. Menurut dia Ya. setelah apa yang dia capai dulu gitu kan. Cuman ya karena itu kan, karena kehidupan gitu kan. Enak deh, saya pun kayak ngobrol sama dia. Banyak juga saya tahu tentang salah satunya ya dari dia itu. Saya tahu masalah rambut, masalah kayak gitu. Kalau kemarin kan lama tuh kadang sambil ngobrol ya, apa ini lah ngobrol. Kalau gua tergantung sih sebenarnya, menyesuaikan aja. Kalau misalnya ada kadang-kadang juga tamu itu yang memang dia nggak suka Nggak sama suka sekali. ditanya, ya. Benar, banyak juga bukan banyak juga tamu itu yang nggak suka sama sekali. Boro-boro ngobrol kita ngomong apa aja dia diem, memang ini banyak juga. Iya. Kita harus sudah Tanya satu jawab satu ya. udah, berarti kita sekarang solusi terbaiknya kita sendiri. Tapi dia kayaknya udah balik ya. Kemana? Udah balik ke Jawa. Orang sini tadinya. Dia orang dia itu lah dia cerita. Akhirnya dia nyampe harusnya nggak sepantasnya aku udah nggak seharusnya aku mengganggu penting lagi di Batam kayak gini kata dia. Dia masih banyak. Di mana dia bukannya? Dia kerja ya, kerja di barber, di Batam Barber itu dia. Nah, dia Batam Barber. Batam Barber banyak. Top man, bukan? Bukan. Batam Barber di blok apa sih itu? Kemarin dia, saya yang baru